الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس حافظين عزكم الله. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu permasalahan yang ini menjadi sorotan khusus pihak luar terhadap dakwah salafiyah dan terhadap as-salafiyyin dan secara khusus para da'inya. Masalah ini karena begini azakumullah ialah tentang permasalahan yang berkaitan dengan hikmah dakwah, yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Ini karena begini azakumullah sebagai perbaikan dari salaf untuk diri kita masing-masing dan sekaligus sebagai penjelasan dan nasihat untuk pihak-pihak yang menutup Ahlussunnah wal Jamaah salafiyyin tidak memiliki hikmah dalam dakwah, tidak memiliki akhlakul karimah. Ada rekam. Ayo rekam. Mana dijelaskan sengaja saya ingin menyampaikan satu masalah ini di tempat ini. Dikarenakan karena dijelaskan seseorang yang mengaku dirinya sebagai perintis dakwah salafiyah di Indonesia, sebagai bah dakwah salafiyah di Indonesia. Kamu lihat ke bawah. yakni Ja'far bin Talib ini betul-betul dengan sangat luar biasa ya karena Allah
menganggap para dai-dai salafiyin, mantan murid-muridnya tidak memiliki hikmah dalam dakwah, tidak memiliki atau tidak mementingkan atau mengabaikan sisi akhlakul karimah dalam dakwahnya. Makanya kalau bismillah, saya anggap ini kesempatan yang tepat, jangan lebih dekat tempatnya, penting harus akan jadi kasusnya begitu. Saya ingin menjelaskan bagaimana sumbernya hikmah dakwah salafiyah itu dan bagaimana sumbernya akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin umatnya, supaya Ustazuna Ja'far Masalih ini bisa mengaca dan kembali merenungkan renungan ulang dari hasil renungan pengasingan dia. Dari mulai bulan apa ya? Bulan November sampai Desember tahun 2002. Yang kemudian dia tuangkan dalam majalah Salafinya nomor 5 tahun ke-5 tahun 2005 yang kemarin. Karena bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahwasanya dakwah salafiyah ialah penerus dakwatul anbiya wal mursalin. Dakwah salafiyah ialah dakwatul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu dan para sahabatnya. Dakwah para tabi'in, para tabi'in dan para ulama generasi demi generasi sampai sekarang ini. Sehingga dakwah salafiyah yang mana bismillah ialah sebuah dakwah yang menggambarkan atau yang menjelaskan kepada umat manusia profil Islam yang sungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini perlu dipahami bahwasanya dakwah salafiyah itu manhajnya kamil, prinsipnya sempurna dan menyeluruh. Jangan dibayangkan bahwasanya dakwah salafiyah itu hanya rebutan masalah akidah saja atau masalah tauhid saja. Namun dakwah salafiyah ini karena bismillah ialah dakwah yang mengulas berbagai macam permasalahan dan diantaranya ialah masalah akhlakul karimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam dakwahnya itu betul-betul memberikan porsi yang besar untuk akhlakul karimah ini, yang merupakan perwujudan hikmah dalam dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu li'utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Hadis ini Allah menggambarkan kepada kita bahwasanya akhlakul karimah itu menjadi salah satu dari misi dakwah beliau yang paling mulia, dakwah nabawiyah sunniyah. Demikian pula pengakuannya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu semasa dia masih musyrik, ketika ditanya mengenai beliau di hadapan dia di istana Raja Romawi, ketika menginterogasi Abu Sufyan tentang perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dia bertanya, "Ma'adza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh orang ini kepada kalian? Maka dia mengatakan, "Ya'muruna an na'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una
wa ya'muruna bis-sidqi was-salati was-siyami wal-'afaf. Orang ini memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan apa yang diibadahi oleh moyang-moyang kami. Dia juga memerintahkan kepada kami untuk menyambung hubungan silaturahmi, untuk salat, untuk sujud dan menjaga kehormatan diri. 4 perkara ini menunjukkan Allah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah, norma-norma budi pekerti yang luhur. Dan itu di awal saja ya kawan. Digandingkan dengan dakwah ila tauhid, dakwah kepada tauhidullah, dakwah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlakul karimah betul-betul memiliki porsi yang tinggi dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang mustahil orang Allah, perkara yang besar semacam akhlakul karimah ini kemudian tidak disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Maka tentunya Allah, perkara yang satu ini tentunya lebih dijelaskan, lebih rinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah, kita perlu memahami bagaimana sungguhnya prinsip dalam berakhlakul karimah supaya kita bisa memahami siapa orang yang berakhlak itu dan siapa pula orang yang tidak akhlaknya. Ini perlu sampaikan kepada Ustazuna Ja'far ada supaya nyata lagi supaya dia paham bagaimana sungguhnya prinsip berakhlak itu. Akhlakul karimah kalau demikian kondisinya, maka harus mencontoh akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwasanya ada salah seorang tabi'in yang bernama Masruq bin al-Ajda' al-Wadi'i rahimahullah taala bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, ya ummul mukminin, kaifa kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Wahai ummul mukminin, bagaimana dulu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Maka dijawab oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Dia mengatakan, "Bala." Betul, saya baca Al-Qur'an. Kata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah dalam ayatnya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung. Hadis ini oleh Ibnu Azzaqullah menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip dalam berakhlak ialah harus disesuaikan dengan Al-Qur'anul Karim yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah beliau yang kemudian menjadi prinsip kedua dalam berakhlak. Seperti penjelasannya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluqul Qur'an. Al-Qur'an sebagai prinsipnya yang dipraktikkan, dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah beliau. Maka dari sini oleh Ibnu Azzaqullah ketahuilah, prinsip berakhlak sama dengan prinsip berakidah. Prinsip berakhlak sama dalam prinsip dalam bertauhid.
Prinsip berakhlak sama dengan prinsip bermuamalah, sama dengan prinsip berdakwah, sama pula dengan prinsip kehidupan kita harian, yaitu bagaimana prinsip salafus saleh ar-rujuk' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para bidinah jika kita mengambil kesimpulan jelas bahwasanya semua perbuatan, semua ucapan, tingkah laku, dakwah, muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang namanya akhlakul karimah. Itulah yang namanya hikmah dalam dakwah ila Allah. Dan apa saja ucapan, perbuatan, tindakan, tingkah laku, dakwah, muamalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu bukan akhlakul karimah. Namun akhlakul karimah, akhlak yang tercela, akhlak yang hina, akhlak yang besar. Maka para bidina azakumullah, sebagai as-salafiyin al-sunnah wal jamaah yang mengemban dakwah salafiyah, kita harus berupaya untuk mencocokkan amalan kita, perbuatan kita, dakwah kita, muamalah kita dengan Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya kita betul-betul memiliki akhlakul karimah yang murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para bidina azakumullah, sebagai perbandingan, sebagai nasihat untuk antum semua, dan juga sebagai nasihat untuk ustaznya Ja'far Mafalid, belum sampaikan sama dia nanti, sebagai perbandingan, kita lihat bagaimana langkah yang ditempuh oleh para asatidzah dan langkah yang ditempuh oleh Ustazuna Ja'far Mafalid. Supaya kita bisa memahami siapa di antara kita yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Siapa di antara kita yang tidak memiliki hikmah dalam dakwah. Nampak? Dari yang dia. Secara awal kisahnya Ja'far Mafalid dengan kalian itu kapan? Semenjak kapan? Ya, ini meterannya apa ini? Setelah juga. Ialah semenjak jihad yang dilancarkan atau dijalani oleh antum semua jawab, itu dinyatakan sebagai jihadul ikhwani, bukan jihad salafi. Semenjak adanya nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Masrali hafizahullah ta'ala wa jaha, khusus kepada Ja'far Mafalid tentang masalah ini. Dari sini kalau kita nazarumullah sudah kelihatan siapa sungguhnya orang yang berakhlak dan yang tidak. Dalam artian siapa yang lebih sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah dan yang tidak. Kamu lihat, ketika datangnya nasihat ini kepada para asatidzah, para duat salafiyin, saya perhatikan bagaimana sikapnya para asatidzah.
langsung berontak. Tidak ada lagi niatan untuk meneruskan perjuangan jihad ketika ini. Berarti kalau ini, mereka dari sini, siapa ya? Siapa dia macam? Kenapa? Ayo, siapa ya? Ayo, ada. Berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya dibubarkan yang namanya laskar jihad dan dipulangkan yang mereka dengan baik. Sikapnya para hadis. Kamu lihat bagaimana sikapnya Ja'far Mansur ketika ini. Ketika dia mensikapi seorang syekh yang mulia, yang dulunya dia mengagungkan setinggi langit, Al-Allamah Al-Syekh Hamil Liwa' Al-Syekh wa Ta'dil di hadis zaman, yang membawa bendera secara ta'dil zaman sekarang ini, bagaimana dia yang digelari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, syekh yang dunia uji, dikomentari sama dia. Ketika para ustaz memulai hagara gelisah di situ, berupaya untuk semuanya diinformasikan kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa jamaah. Dia mengatakan, Syekh Rabi hada fadzabura sunnu, bahasa Arabnya ya Pak, tua Syekh Rabi itu, yang lainnya apa dari Pak? Omongan ini kalau kita ada mulut sampai pada kita berkejalan dia. Dengar omongannya seperti ini kalau kita ada mulut berjalan kita orang. Satu kitab yang menunjukkan segala akhlak dan sikap yang ada pada Ja'far Mansur kita ini. Kalian tahu apa yang dibalik ucapan satu ini? Ucapan ini karena disini Abdullah diucapkan oleh seorang mubtadi' baru dari Mesir yang bernama Abdul Hasan Al-Ma'rifi Al-Misri, yang kemarin sana muridnya namanya gurunya Mujahid itu. Ya itu. Dan sekarang masih ngirim orang ke sana itu. Dan gurunya selesai di sama Abdullah Amin sama Mujahidnya itu. Ada Abdul Hasan yang diklaim oleh para ulama sebagai mubtadi' wal bil ilm al-hadis. Ketika para masyayikh yang dari Yaman, yang dari yang lainnya menyatakan supaya merujuk kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa jamaah, seluruh ucapan yang sama saya berhasil. Wallah alam siapa yang ngajari pertama saya tahu. Apakah Ja'far Mansur belajar dengan Abdul Hasan atau sebaliknya, wallah alam. Dia mengatakan tentang Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa jamaah dengan kalimat Ja'far Sunnah. Sama ya. Ketua Syekh Rabi itu Ja'far Sunnah. Yang lain jangan layak mengurusi masalah seperti ini. Kamu tahu ambil dari mana bahasa ini pada Medina Azabumullah ucapan yang satu ini? Ucapan ini pada Medina Azabumullah sesungguhnya berasal dari seorang Jahmi di hari zaman, seorang yang membawa bendera Jahmiyah di dalam sejarah ini yang bernama Muhammad Zaid Al-Kautsari, yang dipantah khusus oleh Syekh Al-Mu'allim Al-Yamani dalam kitab Al-Tanjil. Kamu tahu siapa yang dikomentari ini, kan? Yang dikomentari dia Al-Sahabiyul Jalil Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai bentuk pembinaan, pelecehan Al-Kautsari ada terhadap Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan sama kalian kronologi pengambilannya. Saya kamu tahu ini omongan yang betul-betul
sangat kotor yang tidak bisa keluar dari motor jelahi yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki hikmah dalam dakwah. Nah, ada bersama kita. Kita pasti. Nah, ketika para kandidat yang lainnya susah, siap-siap untuk kufar, berupaya untuk menyadarkan dia supaya kufar, orang kagak. Di depan bagian para kandidat yang ditunjuk untuk nasihati dia ini, dia menampakkan jika dia masya Allah, terkesan mau rujuk, jika belum tahu. Kalau memang demikian yang kalian kehendaki, ya sudahlah, kita menurutkan saja kegiatan aktivitas ini. Allah sudah paham ya. Nanti tahu sama saya pada Nabi Muhammad ketika itu harus sekali nangis. Nangis itu bukan nyesal, nangis itu sangat bahagia. Sangat ketika melihat sikapnya satu orang ini betul-betul meluluh. Coba. Ternyata kan pada saat itu begitu kufar dari majlis, dia kemudian malam majlis, komandan tinggi yang diaturnya diputuskan ini semua. Ada para yang lain yang tahu mereka ngomong begini kita akan terus memasukkan ini dan ngurusi mereka. Lah orang yang lainnya saya tahu belani kan. Seperti itu langsung mengatakan muhadharah akbar di Semarang. Masih menyerukan kaum muslimin untuk terus meneruskan perjuangan. Ada wahid. Nanti lagi menunjukkan bahwasanya dalam tabiat satu ini ketahuan siapa yang memiliki akhlakul karimah dalam artinya yang memiliki sikap yang sesuai dengan kitab Rasulullah dengan yang bicara. Alhamdulillah. Apalagi untuk yang saat sekarang ini. Alhamdulillah ta'ala wa dhahir. Kita melihat para ustaz kita, para duat salafiyin, Masya Allah. Mereka kembali kepada porsi yang semula, yang dulunya mereka tinggalkan jauh-jauh. Mereka kembali pada porsi yang semula, di bawah bimbingan para masyayikh, para ulama. Jadi menunjukkan kesungguhan mereka untuk mewujudkan akhlakul karimah dalam bahasan mereka biar upaya Islam yang kemarin ini. Masya Allah. Di depan para masyayikhnya. Dakwah salafiyah semakin besar di Indonesia ini tanpa majlis. Ceramah-ceramah, muhadharah digerakkan di berbagai macam tempat di kota-kota, Jawa dan luar Jawa. Majalahnya Syariah, Masya Allah, terus semakin berkat. Ini semua merupakan bukti mana bukti Allah sikap yang tepat yang diambil oleh para ustaz kita salafiyin sehingga mewujudkan menimbulkan barokah dalam dakwahnya, terbimbing dalam dakwahnya, dibimbing oleh para ulamanya, para masyayikhnya. Jadi sebagai bukti bahwa mereka mencocoki Alkitab wa Sunnah dan pemahaman salaful ummah dalam dakwah mereka. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Tidak ada lagi istilah sekolah-sekolahan yang kayak dulu itu. Ada yang ada? Sekolahan. Iya, tidak ada lagi istilah itu. Kita pertama, kita sama ditunjukkan oleh para duat salafiyin. Masya Allah, lagi pun semuanya. Dan mulai menggeliat masalah ini pada bidang agama yang dulunya dan tempat repot mengurusi urusan alam, sekarang mulai menggeliat mengurusi orang luar.
yang dulunya kepala-kepala moncong-moncongnya Ikhwanul Muflisin dengan tekannya menolak begini dengan sama kelawan, yang dulunya harta yang lainnya sedemikian meresap berkembang pesat dengan sama kelawan. Maka alhamdulillah ta'ala wa taufiqi, sekarang mulai dakwah salafiyah menampakkan taringnya masing-masing dia dicatat, ya. Mulai mana bina azabullah, ikhwan mufidin, mulai dia kebakaran urusnya, boleh ada itu, kepada Indonesia mencak nyamuk dengan dakwah salafiyah yang betul-betul telah mulai membongkar kebencian mereka di depan umat. Mulai buku-buku bacaan keluar, keren sama Allah. Kembali ke dulu lagi, alhamdulillah kita Allah. Sekarang melihat bagaimana dakwahnya Ustaz Ibnu Ada. Yang terjadi pada bidina azabullah ialah dakwah yang betul-betul berbarakah. Tidak ada makanya sama sekali. Bayangkan dari mulai dia selesai masa perenungan di akhir tahun 2002 dan memulai perjuangan dakwahnya lembaran baru mulai Januari tahun 2003 sampai sekarang Januari 2006, mana hasilnya dakwah dia itu? Mana berkat dakwah dia itu? Berapa tahunnya ya Pak? 3 tahun. Bukan waktu yang singkat, lama 3 tahun. Dulu 3 tahun. Itu Masya Allah, kamu perhatikan dengan bikin azabullah. Besolan 3 tahun. Keluar macam-macam baru. Dari pagi, halak-halak di Jakarta, Masya Allah, Semarang. Luar biasa. Enggak sekarang ini. Nah, lu marahnya dulu. Ya. Ada ya Pak? 3 tahun. Dia 3 tahun. Orang-orang yang berada di dia dalam keadaan gratis. Dalam keadaan serba mewah. Dulu gorengan. Bayar. Nah, terus jadi. Bayar, taruhkan. Gratis. Masjid dekoranian sedemikian memilihnya. Itu rasa kok luas sekali ya. Dihuni oleh orang-orang yang di jalannya. Akan ditutup. Tutup yang disebarkan ke seluruh penjuru Yogyakarta gratis. Saya pastinya tidak langsung ketika setelah sekali bangunan itu ceramah di Masjid Sulaiman itu pulang. Saya sama beliau mampir ke sebuah rumahnya. Pas dia lagi cara PK begini, cara kursi begini, cara misalnya dengan muslim. Masya Allah, kelihatan ya dari pintunya. Menggunakan tutup warna ungu. Nah, saya di putih, begini dia. Masya Allah. Dia dalam mencari kesah. Ya haula wala quwwata illa billah. Saya sedikit.